Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, yang saya hormati Pak dosen Opi Hidayat, saya panggil namanya di Zoom aja ya, Pak Opi Hidayat Ompet, salah satu dosen ITS yang bersedia hadir. Dan saya hormati Ustadz Jo Ahmad, salah satu guru, salah satu ustadz di Kecamatan Hutan, tokoh muda lah, Ustaz, masih single, masih bujang. mau takbirin. Ya, terima kasih sudah hadir untuk diskusi aktif ini dan juga apa saya hormati Genta Fani, salah satu mahasiswa PGSD yang sedang sibuk sekarang, katanya sibuk urus skripsi. Mudahan nanti skripsinya itu dihilangkan masa-masa apa gantian Menteri Pendidikan, nanti ada isu untuk menghilangkan skripsi dalam bentuk karya ilmiah, nanti kita bahas. Terus yang saya hormati, oh aduh ini Bong yang semangat kemarin, Bong Jelita Febriandi, mahasiswa sosiologi, salah satu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UNRAM. Dan yang saya hormati Ustadz Wahyuno Petra, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam ya, jurusan Pendidikan Agama Yes. Islam, yang sudah bersedia hadir. Terima kasih. Ya, tentu pertama-tama kita mengucapkan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan lah, kenikmatan dan kekuatan, yang paling penting sekarang ini kita diberikan nikmat iman, ya, nikmat sehat dan kesempatan untuk berdiskusi aktif di sini, berdiskusi secara online, ya sedikit-dikit lah untuk menukar sharing, menukar pikiran agar kita eh, bisa terbuka dalam belajar. Terus yang kedua, kita tidak lupa pula kita berbanyak salam dan salawat pada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ya, karena tema kita pada hari ini yaitu tentang pendidikan, saya sebut aja lah kita coba amati pendidikan, nasib pendidikan ke depannya, pendidikan ke depannya untuk pemimpin yang akan datang. Ya, kita bahaslah sedikit pendidikan, persoalan pendidikan saat ini, dan solusi apa yang kira-kira kita bisa berikan, uh, terkait pemimpin apa yang pas untuk memberikan solusi dalam permasalahan pendidikan tersebut. Karena saya lihat kemarin Ustadz Wahyu ini sangat penasaran untuk membahas tentang pendidikan, karena mungkin ada pengalaman-pengalaman beliau, ada suara hati kecilnya, ada pengalaman literasinya yang tidak sesuai mungkin dengan faktanya, sehingga mungkin patut kita untuk diskusikan. Siapa tahu ada persamaan-persamaan fakta yang tidak sesuai itu dengan aturan yang sudah dibuat, tapi faktanya tidak terjadi. Oke, dan seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin yang memegang jabatan struktural, tapi seorang pemimpin itu yang memiliki konsep dalam belajar, memiliki konsep dalam memimpin. Percuma dia punya jabatan secara struktural, tetapi dia tidak memiliki konsep. Bagi saya itu bukan seorang pemimpin. Kita belajar menjadi seorang pemimpin di sini yaitu dengan diskusi online, menerima pendapat orang lain, dan belajar menyatakan pendapat, sudut pandang kita terhadap pendidikan. Mungkin kesempatan pertama, mungkin ya saya kasih kesempatan sama Ustadz Wahyu untuk berbicara sedikit tentang pendidikan, pendidikan yang sekarang, sejarahnya yang sekarang atau yang akan datang. Bebas Ustadz Wahyu, silakan untuk berbicara tentang pendidikan. Mau bicara sejarah dari zaman dulu, sekarang, dan seterusnya, itu terserah Ustadz Wahyu sudah. Karena Ustadz Wahyu saya lihat sudah sangat penasaran membahas tentang pendidikan ini. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan Ustadz Wahyu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya.
Sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya saya belum bisa on cam karena terkendala ya. Karena dari tadi saya berusaha masuk ke Zoom ini, memang agak susah nih. Karena Ya, biasanya hmm, kita juga pakai Google Meet kalau ya di biasa. Solo itu. Kalau Google Meet Di- lancar, tapi nggak apa-apa, Lancar banget. Bayu. Ya, yang Tapi penting karena ini suaranya. Ya, salah satu media yang bisa digunakan untuk bisa eh, record ya video. Baik, di sini saya akan mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa Waalaikumsalam hormat, tidak warahmatullahi ada wabarakatuh. rasa ingin menggurui, tapi kita bareng-barang ingin belajar ya dan berdiskusi seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Diman sebelumnya. Kita di sini ya menghadirkan keterbukaan ya, hati lapang, jangan sampai ada keegoisan. Artinya kita akan saling menerima pendapat satu dengan yang lain. Ada ya yang tentunya ya lebih kepada eh, untuk membuka cakrawala berpikir, menambah wawasan kita seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, eh, sebelumnya mungkin saya akan sampaikan beberapa eh, mukadimah ya kalau dibahasakan memang sangat penting sekali dan ini menjadi salah salah satu pemantik problem di Sumbawa yang perlu kita gaungkan kembali bahwasanya banyak masyarakat kita yang masih ya fobia terhadap pendidikan seperti itu maka pendidikan itu ya tidak penting bagi mereka dan mereka memberikan batas terhadap pendidikan anak mereka sehingga ya, banyak kemudian SDM kita yang terputus ya cara berpikirnya memandang masa depan bagaimana untuk Sumbawa seperti itu. Maka salah satu tujuan dari apa namanya kinerjanya Pak Gubernur yaitu Pak Zulkifli Mansa yaitu mencetak dalam 1 tahun itu 1.000 sekian. Mungkin Mas Ovi di sini yang hadir selaku dosen UTS yang lebih dekat dengan Pak Zul tahu ya bahwasanya Pak Zul itu menginginkan setiap tahun itu 1.000-an lebih ya putra NTB ya terlebih mobil khusus itu ya anak-anak Sumbawa bisa sekolah di perguruan tinggi dan setinggi-tingginya pendidikan. Jadi ya harapannya untuk teman-teman jangan sampai kemudian terputus sampai S1 saja. Banyak peluang NTB itu memberikan beasiswa untuk S2, S3 seperti itu. Ya mengingat bahwasanya pendidikan sangat penting bagi kehidupan gitu. Bahkan ya tuntutan akan pentingnya pendidikan semakin besar mengingat arus perkembangan dunia yang semakin cepat teman-teman. Ya, pendidikan merupakan keseluruhan proses di mana seorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Dan kita ketahui bahwasanya eh, melihat realitas sekarang ya mungkin seperti Pak Diman sendiri di sekolah melihat tingkah laku moral anak-anak yang sekarang ya jauh dari kata baik ya. Membandingkan bagaimana kemudian para pelajar tahun 2010 ya, awal-awal 2010 ya masih mendingan nah, ada kemudian kepatuhan terhadap anak-anak di masa itu. Ya, mengingat bahwasanya sekarang itu ya moral, etika, karakter, adab murid-murid sekarang itu pelajar sekarang itu jauh ya merosot di dunia pendidikan ya terdapat banyak sekolah yang menjadi wadah bagi siswa seluruh dunia. Para pendahulu mendirikan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas. Setiap sekolah memiliki kurikulum agama yang berbeda-beda. Jadi kita kalau melihat sejarah dahulu itu bahwasanya pendidikan sudah ada sebelum apa namanya negara ini ya republik ini ya diakui kemerdekaannya. Ya kita melihat bahwasanya sudah ada sekolah yang dibangun oleh Belanda, namun dengan kurikulum maunya mereka seperti itu. Kurikulum maunya mereka. Ya mereka ingin menyekolahkan pribumi, namun dengan kurikulum pemain liberal seperti itu. Oleh karenanya, bagaimana upaya-upaya kayak KJ Ahmad Hashim Ash'ari, ya sebelumnya emang Muhammadiyah lebih
dulu ada, ya, sehingga berkesempatanlah presiden pertama kita Bung Karno untuk menimba ilmu bersama beliau K.J. Ahmad Dahlan. Baru kemudian 14 tahun kalau nggak salah, ya, 14 tahun setelah itu baru madrasah-madrasah NU berdiri seperti itu. Jadi mengingat dahulu memang lembaga pendidikan yang ada, ya, yaitu eh, sekolah-sekolah Islam yang dikenal sebagai pondok pesantren, teman-teman. Dan ya, kita tidak boleh melupakan romantisme masa lalu, bahwa sejarah pendidikan itu berasal dari, ya, pendidikan Islam. Nah, dan itu yang kemudian eh, hilang dikarenakan demokrasi kita, ya, sehingga, ya, pendidikan Islam yang ada di sekolah-sekolah umum itu masih minimum, ya, masih kurang dari kata kebutuhan. Dan mungkin sering kita dapati teman-teman sekalian, bahwasanya ketika ada sesuatu yang menjanggal terhadap para peserta didik, pasti yang disalahkan siapa? Mungkin guru bimbingan konseling, ya, pasti yang dilarikan kepada guru agama. Tidak ada penanaman moral lah, tidak ada penanaman akhlak dan sebagainya. Selalu salahnya ke agama. Padahal kita tahu, ya, pendidikan agama di sekolah masih jauh dari kata, ya, kebutuhannya cukup. Contohnya saja, sekolah umum yang menyajikan pendidikan agama yang minim akan kalah dengan sekolah Islam terpadu. Meskipun biaya yang dikeluarkan sekolah umumnya relatif lebih murah seperti itu. Kadang kita melihat, ya, saya mengambil for example, ya, in in Java, ya. Maksudnya contoh di Jawa sendiri, kita melihat bahwasanya di sini itu sekolah umum terbalik dari bagaimana kebutuhan pendidikan di tempat kita. Di tempat kita, ya, sangat anti dengan sekolah-sekolah swasta karena apa? Pertama, asumsi mereka mengatakan sekolah swasta itu mahal. Betul, memang mahal. Kebalikannya di Solo, ya, atau di tempat saya berada sekarang, Surakarta, mereka sangat mengincar sekolah-sekolah swasta karena pelayanannya lebih eksklusif, ya, lebih memuaskan hasilnya ketimbang sekolah-sekolah umum. Sehingga sekarang sekolah-sekolah negeri sekarang itu, ya, kewalahan gurunya mencari murid, susah mendapatkan murid. Sekolah umum loh, yang memberikan fasilitas yang memadai dan murah, ya, mencakupi, malah, ya, murid-murid tidak mau, para maksudnya para orang tua tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum, sekolah negeri. Kita kebalikannya, sekolah negeri lebih banyak ketimbang sekolah umum, ya. Oleh karenanya, bagaimana perbandingan, ya, anak-anak di sini, ya, tingkat literasi bacanya, tingkat keilmuannya sangat beda, ya, sehingga membentuk karakter apa ya, yang berpendidik gitu seperti itu. Coba kalau misalnya kita bandingkan bagaimana mereka lingkungannya diatur bergaul, karena kemarin sempat beberapa lama yang lalu saya berkesempatan ngajar di salah satu sekolah tertua di Surakarta, ya, mungkin umurnya ada sekitaran kisaran 95 tahun, ya, SMA 1 Batik Surakarta. SMA 1 Batik Surakarta. Saya melihat dan mengamati sekaligus menganalisis, ya, bagaimana sekolah itu memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa, sehingga mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas seperti itu, ya. Dan bayangkan, sekolah itu sempit sekali, tempatnya sempit sekali, namun peminatnya banyak. Jadi muridnya itu kelas SMA itu se-Nusantara. Jadi seisi sekolah SMA seperti itu tuh dari Sabang sampai Merauke pelajarnya. Luar biasa seperti itu. Karena apa? Mereka menjual, ya, hasil-hasil yang produktif. Oleh karenanya di sekolah itu kita dapati ada pemetaan antara siswa dengan ekonomi menengah ke bawah, itu diberikan kelas, ya, regular standar, ya, standar reguler. Namun kemudian tatkala ada anak yang kemudian memiliki apa ya, kapasitas ekonomi yang memadai ke atas, mereka diberikan pelayanan
ya kelas internasional. Dan mungkin ini kurikulum ini bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah ya. Tapi yang jelas yang bisa melakukan ini yang memiliki kekuasaan di sekolah, artinya kayak kepala sekolah untuk membuat kebijakan seperti ini. Sehingga anak-anak itu ya setiap tahun pasti mengadakan studi tour. Kelas reguler ya, kelas reguler mereka akan mengadakan studi tour ke luar daerah. Mereka ke Bali, ke Lombok ya, luar biasa. Dan yang kelas internasional studi tournya ke Malaysia, ke Singapura, sehingga sekolah ini menjadi sekolah terfavorit. Bayangkan setiap tahunnya ada 15 sampai 20 ribu calon siswa-siswi yang mendaftar ya sekolah menengah atas, namun hanya yang diterima 500 orang se-Indonesia. Dan saya sempat mengajar, saya ingin menampilkan foto ya atau bisa dilihat di YouTube saya di praktek mengajar ya sampai ada salah satu siswa dari Jerman nggak salah perempuan dari Jerman. Saya mengajar kelas internasional dengan bahasa pengantar bahasa Inggris seperti itu. Nah, melihat dari situ ya bisa dijadikan pengalaman untuk kita ke depan untuk memajukan kualitas pendidikan di Sumbawa seperti itu. Nah, Ya, yang baik. menjadi rumusan masalah ya, atau mungkin bisa uh, dikat sampai sini aja ya, dikat sampai Kalau sini aja Pak. ya sebentar dulu Ustaz Ayu. Kira-kira Hmm. ini kan kemarin ada rilis dari apa salah satu penilaian tentang pendidikan di antara negara, di semua negara. Hmm. Hmm. Bahkan kita itu sudah naik sedikit lah dari tahun-tahun sebelumnya. Di situ ada Betul. tiga lah, literasi, ada matematika, ada apa IPSI namanya itu apa eh, lembaga dunia eh, yang berbicara tentang ekonomi dan pembangunan, melakukan survei di berbagai negara Asia dan lain sebagainya untuk survei tentang Iya. pendidikan. Nah, Indonesia termasuk di situ. Nah, kemarin Kementerian Pendidikan menyampaikan bahwa kita ada sedikit Hmm. peningkatan, tetapi Betul. masih rendah nilai-nilai dan lain sebagainya. Tetapi di dalam itu di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri ini banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan, pengamat-pengamat pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan kita ini buruk, pendidikan kita ini hancur. Ada salah satu saya lihat kemarin di salah satu YouTube ya, soal Hmm. pengamat apa ahli pendidikan dia mengatakan bahwa pendidikan itu buruk dan lain sebagainya itu yang menjelaskan dengan berbagai alasan. Nah, terima kasih Ustadz Wahyu atas eh, sedikit pengantar dari Ustadz Wahyu terkait pendidikan di Indonesia bahwa ada ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lain. Mungkin bisa jadi itu masalah otonomi daerah mungkin seperti itu. Bisa nanti kita bahas lagi. Nah, mungkin selanjutnya ya saya minta mungkin kesempatan untuk uh, Pak dosen dulu biar kita lebih harus yang senior dulu sebenarnya. Pak Betul, dosen betul, betul. Pak Hopi Hidayat Ompet untuk memberikan kesempatan gimana sih corak pendidik apa eh, gambaran tentang kondisi pendidikan kita pada hari ini, entah itu di daerah kita Hmm, maupun di luar daerah. Pak Pak dosen sudah oke. berpengalaman sebagai pendidik di perguruan tinggi, pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi murid. Saya rasa sudah lengkap untuk menceritakan salah satu kondisi pendidikan pada saat ini. Silakan Pak dosen. Terima kasih sebenarnya kepada ya kita diskusi santai aja. Diskusi santai. eh Terima kasih kepada Mas Genta sama Mas ini namanya kayak cewek jadi saya susah ini. Ya, Mas Genta Jelit Fani Jelita ya tadi Febrianti. ini ada Fani ini ada Jelita kan kayak Jelita makanya tadi ini cewek cowok ini makanya saya lama. Oke, sebelum saya kiri masuk nih, Wek, kita langsung berbicara dulu ya.
Ya, ya, bebas santai-santai. Santai. Oke, terima kasih Mas Wahyu paparannya. Memang ya kalau saya sama Pak Diman nih dari kecil lah, kita udah samaan dulu pas Mas Diman atau Bang Klian ini udah kuliah di Umat. Kebetulan saya memang dari SMA itu sudah perantau. Jadi SMA saya merantau di Mataram. Jadi saya lebih dulu merantau mungkin dari teman-teman yang sepantaran saya waktu itu karena angkatan saya bahkan angkatan di atas saya itu sedikit yang berani keluar gitu. Jadi mungkin bukan tidak berani ya, mungkin bisa faktor ekonomi, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena saya bisa lihat dan saya kuliah pun kebetulan saya dari SMA itu secara tidak langsung muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sama kayak Mas SMA Diman ini. Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Ya, eh, jadi Ya, ya. sampai kuliah saya pun di Jawa. Saya di Sumbawa baru sekitar 2-3 tahunan lah, 2-3 tahunan. Kayak terlalu lama saya di Jawa kayak ini. Akhirnya Mampun. saya balik pulang kampung. Memang eh, pulang kampung tuh salah satunya adalah karena melihat pendidikan di Sumbawa sih. Pendidikan di Sumbawa itu lebih ke apa ya? Lebih complicated sih menurut saya, lebih banyak faktor ya selain faktor ekonomi. eh, Terus faktor generasi juga itu bisa bisa saya lihat itu sangat-sangat berpengaruh juga hasil dari penelitian. Kalau kita berbicara pendidikan karakter, pendidikan revolusi mental ya yang dialukan pada masa-masa periode baru Pak Jokowi waktu itu, sebenarnya saya sepakat revolusi mental waktu itu karena memang dari penelitian terlepas dari pandangan agama dulu ya Ustadz Wahyu ya, kebetulan eh, apa namanya revolusi mental itu saya setuju sebenarnya karena melihat hasil penelitian tuh generasi kita itu ada the Great Generation dari tahun misalnya generasinya Pak Harto, Pak itu terus masuk ke generasi banyaklah generasi sampai milenial, post milenial, ada akhirnya termasuk ke sekarang ke generasi Z, generasi Alpha, sorry masuknya ke generasi Alpha sekarang sudah lewat Z itu sudah Alpha. Itu memang berpengaruh sama pola hidup, gaya hidup dan segala macam itu memang karena semangat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu dulu karena mereka membuat Ki Hajar Dewantara itu berbasis karakter budi luhur itu memang luar biasa bagus sehingga pendidikan pada saat itu berkualitas. Eh Kalau kita berbicara SD, SMP, SMA, saya kurang paham bagaimana kurikulumnya seperti itu karena kami menerima hasil dari teman-teman SMP, SMA ini gitu. Menerima apa tempaan mereka dan lebih sulit ya, wah luar biasa lagi lebih sulit, lebih complicated gitu karena mereka sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya arah dan tujuannya sendiri, sudah terpaan apapun kita nggak tahu terpaan apa yang mereka dapatkan selama masih SMA, SMP maupun SD. Dan agak sulit juga karena di kuliah itu sudah tidak ada lagi kayak berfokus kepada K3 apa segala macam seperti itu yang berhubungan sama karakter, malah lebih fokus ke bagaimana mereka menjadi seorang yang punya kemampuan yang bisa bisa dipergunakan setelah mereka lulus seperti itu. Tapi ketika saya lihat kurikulum yang saya gunakan, kebetulan saat ini juga saya menjabat sebagai ketua program studi yang mengurus kayak gitu-gitu itu memang capek ngurus manusia itu ya. Saya lebih enak ngurus sapi daripada ngurus manusia kalau daripada itu sekarang ya. Sapi enak tinggal di ini. Manusia tuh Masya Allah banyak complicatednya. Memang di dalam kurikulum tuh ada capaian yang harus kita dapatkan misalnya yang pertama jelas bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu itu bisa jadi itu masuk ke pendidikan karakter tapi secara eksplisit itu kita nggak mendidik mereka secara karena kita anggap tuh SMP SMA mereka sudah mendapatkan fundamental itu gitu karena agak sulit kita merubah karakter orang yang sudah menemukan karakter kuat pada dirinya sebelum mereka masuk ke kuliah. Contoh saja ketika misalnya pendidikan mental itu serba salah. Saya menyiapkan semua RPS selama 14 pertemuan itu kita akan membahas ini, membahas itu, begini tugasnya, bagaimana.
penilaiannya membuat butir soal, wah, sangat administrasi, ya. Akhirnya kita lupa ini saya ternyata pas saya masuk itu 108 pertemuan tuh masih sibuk meluruskan adab. Meluruskan adab. Hmm, Itu di Meluruskan adab. itu di perguruan tinggi. Iya, Seharusnya jadi sudah selesai di udah SMP, selesai di gitu ya di SMP. Jadi ya di menengah lah sudah selesai. bayangkan, Bu. Saya nggak tahu ya, karena generasi saya dulu ada beberapa yang seperti itu, tapi nggak banyak. Termasuk juga saya orang yang tidak terlalu populer di kampus juga. Saya juga tidak terlalu nakal juga, ya biasa-biasa aja lah gitu. Nggak terlalu pintar. Tapi banyak teman-teman saya yang memang organisatoris, iya. Memang banyak teman-teman saya seperti. Saya juga kebetulan masuk ke organisasi dari semester 1 masuk terus. Tapi saya menganggap eh kan ada yang fokus organisasi kuliahnya terbengkalai, ada yang kuliah banget tapi organisasinya nggak lancar. Memang itu hal yang dilematis ya. Memang itu sebuah pilihan. Tapi saya lihat teman-teman yang ikut berorganisasi itu mereka bisa lebih matang secara karakter dan mental. Tetapi ada kekurangannya juga apa? Mereka terlalu kalau bahasa sekarang tuh terlalu banyak drama lah intinya. Dramanya itu sampai belum bisa membedakan nih ini mana ranah organisasi, mana ranah kampus gitu. Jadi, nah ini yang salah juga bukan ini kita juga ya. Akhirnya mereka power syndrome. Oh, dia merasa kuat di organisasi, ketika masuk ke kelas maka saya akan lebih berpengalaman dari kalian. Nah, itu memang berdasar juga ke pendidikan karakter dan segala macam. Agak sulit juga kita menghandle dan ketika kita gabung ke mereka misalnya, eh, karena kalau di dalam komunikasi itu kita sebelum kita berkomunikasi dengan lawan jenis kita harus bisa menurunkan level kita atau menyamakan level kita dengan kemampuan berkomunikasi mereka. Contoh misalnya dengan Mas Wahyu, Mas Jelita, maka minimal saya harus tahu umur Mas Jelita ini berapa, Mas Genta ini berapa. Sehingga walaupun setua-tua pemikirannya manusia yang pengalaman hidupnya belum banyak gitu. Pasti ada satu sisi dia masih berkecimpung di ranah ranah umurnya mereka, ranah mentalnya mereka gitu. Jadi walaupun seorganisatorisnya mereka kalau dalam psikologi komunikasi kami ya, dalam psikokomunikasinya bukan dalam hal healthy-nya ya, mereka secara tidak sadar maka pasti akan tetap berkomunikasi di level mereka ini dulu, di mentalnya. Karena eh, contoh saja misalnya setinggi-tingginya kita berekspektasi dengan pasti ada batasnya itu terkait misalnya dia berbicara dengan gurunya, dia berbicara dengan dosennya gitu. Pasti dia akan setidaknya masih bertahan di ranah itu gitu. Contoh saja misalnya dari semester 1 misalnya. Semester 1 ini saya masuk misalnya, mereka masih pada cium tangan semua nih. Cium tangan, cium tangan, cium tangan selama. Next semester 2 agak sudah berkurang cium tangannya agak Angkat nunduk tangan. dikit, salaman agak nunduk dikit gitu. Terus eh eh, mau salaman lagi cium tangannya sendiri gitu. Cuk, gitu. Bukan cium tangan dosennya tapi tangannya sendiri gitu. Nah, lama-lama eh cuma angkat tangan gitu. Nah, ini saya mikir ini apa yang salah ya saya bilang gitu. Ya kalau mungkin di dalam Islam kalau kita menghargai guru ya sampai mati pun kita sampai tua pun kita biasanya tetap mencium tangan guru kita gitu loh. Itu hal yang simpel. Tapi ini mereka Kalau tuh kalau di menyesuaikan dengan kalau waktu. di perguruan tinggi Ya, itu perlu nggak cium tangan dosen itu? sebenarnya sih tidak perlu ya karena itu Ya, bagian dari apa namanya ya karakter tadi karena kita sudah karakter. budaya orang Indonesia mencium tangan itu akhirnya melekat Ya. di orang Indonesia kan. Tetapi karena mereka nggak pahami itu sehingga mereka bergeser budayanya ini. Nah, saya nggak tahu pemahaman mereka tentang cium tangan itu apa gitu loh. Ya kalau kamu nggak mau cium tangan, ya nggak usah dari awal gitu loh, karena itu akan merasa aneh. Contoh saja, kalian nggak usah anggap saya dosen, anggap saya kakak aja. Bagaimana kita bersikap dengan kakak kalian? Contoh misalnya Bang Jo sama kakaknya, pasti setidaknya sudah besar tetap cium tangan pas lebaran gitu ya. Gitu. Oh, jangan gitu kakak bapak saya sama kakaknya padahal cuma beda 2 tahun tetap cium tangan gitu nggak. Nah, ada dua hal saya bilang antara ini dia tidak menghargai kita atau menghargai suatu karakter atau eh, budaya atau apa, atau memang mereka nggak paham makna sebenarnya. Terus yang kedua juga ketika misalnya
kita ketemu, ini hal yang sepele ya, belum masuk ke hal yang mendalam. Lewat di depannya misalnya alumni gitu loh, yang pernah kita ajar, lewat cuma jarak beberapa meter, cuma Pak angkat tangan gitu doang. Saya nggak tahu itu antara dia malu ataukah dia memang kurang dekat sama kita. Saya nggak sampai menggali segitunya, tapi menjadi beban pikiran kita tersendiri. Kenapa dengan karakter sama mental teman-teman sekarang? Gitu. Karena eh, hal yang seperti itu menurut saya perlu diinikan. Makanya belum kita berbicara dengan kurikulumnya, belum kita berbicara dengan pendidikan karakter dan segala macamnya, standar. Kalau di perguruan tinggi itu ada namanya standar 13, standar 9, standar 7. Itu banyak sekali, ya. Sehingga akhirnya di perguruan tinggi itu kurikulum di Indonesia itu ingin menciptakan seorang ilmuwan Perguruan tinggi ya. gitu. Iya, betul. Kalau di Inggris linearitas itu S1, S2, S3-nya itu teman-teman tuh boleh-boleh aja, kamu mau ngambil apa aja terserah, bodo amat mereka. Mau ngambil ini, kamu ngambil bodoh, kamu PJSD, kamu ngambilnya nuklir nanti S2-nya bodo amat. Karena Inggris tuh menghargai multidisiplin ilmu gitu. Sehingga kamu jadi dosen bahasa Indonesia walaupun kamu S1 nuklir itu ada masalah gitu di sana. Nah, kalau di Indonesia belum bisa. Linearitas tuh harus betul. Makanya kamu Sesuai nggak bisa jasa. jadi profesor di Indonesia sesuai ijazah. Ya harus fokus gitu. Tapi ketika kurikulumnya teman-teman tuh lihat bahwa oh, ini kita dicetak sebagai ilmuwan. Bayangkan aja 80-70% itu teori. Nah, sehingga di prodi saya menyusun kurikulumnya pas Panadim bilang bebas skripsi nggak masalah. Kalau kalian boleh aja kamu kerjain skripsi, kalau mau kamu buat film, oke, kita rekognisikan kamu bisa lulus, kamu bisa ngerjain paper kamu. Tapi masih ada dosen yang nggak mau terima itu, gitu. Bagi terutama dosen-dosen senior ya. Oh, nggak bisa ini jurnal ini harus, padahal dia sudah lolos PKM, lolos pendanaan, jurnal udah terbit. Ya, bisa kamu, kalau saya sih nggak usah skripsi. Ternyata pembimbingnya nggak mau, saya mau harus ulang begini. Nah, dinamika itu bagaimana ya ini? Apakah sehingga profesor saya bilang begini, jangan didik anak mahasiswa kalian sesuai dengan zaman kalian. Kita bilang. Dan karena sama kebanyakan dosen saat ini, mereka membawa budaya belajar S3, S2 mereka ke anak S1. Itu nggak masuk katanya. Nggak bisa diterima sama karakter mereka, sama model-modelnya. Jadi kebanyakan mata kuliah di S2, S3 itu dimasukkan, diimplementasikan ke S1. Ini nggak bisa dapat kalau bahasa bahasa Arabnya, nggak dapat makom link. Kalau bahasa Indonesia orang makomnya dapat cakal ya, bagaimana orang masih startup, masih transisi antara SMA jadi disuguhkan mata kuliah yang langsung dia penelitian dan segala macam gitu, nggak bisa. Jadi ada tahapnya. Makanya saya buat seperti itu sehingga ada praktikum. Bayangkan aja kurikulum kita tuh ada yang 80% teori, 70% teori, 30%-nya praktik. Dan di Sumbawa kita pun kalau kita melakukan praktiknya 70%, sarana prasarana kita belum lengkap. Bagaimana kalau di swasta, jangankan negeri, swasta pun, jangan swasta, negeri pun di Sumbawa masih masih seperti itu. Kita lihat juga pendidikan di Sumbawa masih kurang perhatiannya oleh pemerintah sama sekali. Iya, ketika teman-teman saya datang ke sini, saya pernah cerita sama Bang Jul kemarin tuh kita ketemu teman-teman saya yang lulusan luar negeri, lulusan yang memang mereka datang ke Sumbawa. Mereka melihat tuh kayak Jawa 10 tahun yang lalu datang ke Sumbawa. Ya, Pak dosen. Betul, begitu Ya, dari saya. Mungkin ya, teman-teman ada yang diskusi. ya, mungkin ini saya minta terima kasih atas anunya Pak dosen. Ya, mungkin karena faktor kurikulum kah, faktor lingkungan perguruan tinggi kah, Iya, faktor betul. lingkungan masyarakat kah, faktor itu banyak Kita faktor masih belum mungkin. tahu Ya, kajiannya faktor ya, itu. mungkin banyak faktor. Nah, mungkin saya mau dengar nih Ustadz Jo ini, karena Ustadz Jo juga pernah saya dengar kemarin itu salah satu pernah masuk salah satu organisasi yang ya membahas lah tentang komisi bagian pendidikan lah. Ya, sedikit tidak ada gambaran bagaimana konsepnya dan bagaimana konsep Bang Jo itu, Ustadz Jo itu diterapkan di sekolah. Itu coba, coba Ustadz Jo. Silakan Ustadz Jo. Baik, terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentor-mentor saya yang hebat, Bang Opi, Pak Guru Biman.
yang nanti insya Allah channelnya ini kan sebagai channel pendidikan ini. Nanti akan mengalami channel Mata Najwa ini atau channel-channel lain. Tapi ini bagus dalam rangka untuk kemudian apa namanya hal-hal semacam ini kita diskusi terkait dengan pendidikan lewat platform digital ini bagus dan sungguh ini sangat bermanfaat begitu. Saya ingin masuk ke filosofi pendidikan. Saya tidak mau membahas terkait misalnya dari segi sekolah, SMP, SMA, tetapi secara luas saya ingin membahas tentang bagaimana filosofi pendidikan itu. Karena ada hal yang harus kita pisahkan, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada hal yang berbeda dari dua hal itu. Pendidikan tidak selalu berorientasi dengan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan itu bisa datang dari mana saja, tetapi pendidikan itu lahir dari kesadaran diri. Gitu. Makanya orang-orang koruptor itu pada berdasi itu tinggi pendidikannya. Ada S2, S3, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak berpendidikan. Gitu. Nah itu kita harus pisahkan dulu. Bedanya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, orang yang punya ilmu pengetahuan belum tentu dia berpendidikan secara karakter. Gitu. Tadi sudah dibahas lebih dalam tentang bagaimana karakter seorang pendidik hari ini dan siswa-siswa hari ini. Dan ilmu pengetahuannya sekarang ilmu pengetahuan makin canggih. Apalagi ini di era yang disebut dengan era artificial intelligence AI itu bahwa 10 tahun ke depan banyak robot-robot yang akan menggantikan manusia dari bidang ilmu pengetahuan. Mulai dari kedokteran, mulai dari dan sebagainya, karena itu di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi bahayanya nanti akan merenggus pendidikannya, karakternya. Nah, terkait dengan pendidikan, saya masuk ke filosofi pendidikan. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Paulo Freire itu, seorang pendidikan Brasil, seorang tokoh pendidikan Brasil itu. Bapak pendidikan Brasil. Nah, dia menulis buku tentang pedagogi of the offside. Gitu. Kalau kita terjemahkan bahwa pendidikan itu ada pendidikan bagi kaum yang tertindas. Sebab fungsi daripada pendidikan itu adalah bukan semata-mata terhadap mentransfer ilmu pengetahuan. Tetapi fungsi pendidikan secara luas itu adalah membebaskan kaum yang tertindas. Menurut Paulo Freire ini. Ini menariknya. Dia fungsinya itu adalah untuk bagaimana dia mengeluarkan umat manusia ini dari, kalau bahasa Nabi Muhammad itu kan bahwa Nabi Muhammad datang dari era kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itu sejatinya pendidikan begitu. Nabi Muhammad itu ilmu pengetahuannya rendah. Dia adalah seorang ummi, dia tidak bisa membaca. Tetapi karena pendidikannya, moralnya, kemudian ilhamnya, kadang itu dia merubah suatu kaum gitu. Dari minaz zulumati ilan nur gitu. Begitu ya Ustadz Wahyu itu nanti bisa jelaskan itu. Tentang bagaimana pendidikan. Karena pendidikan itu kalau menurut Freire itu memakai sistem bank dia. Misalnya guru itu sebagai objek yang tidak mau disalahkan begitu kan. Bahwa dia ketika dia menganggap murid itu bodoh, maka itulah ideologi penindasan kata Paulo Freire itu. Ketika dia menganggap murid itu adalah yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia menguasai secara ilmu pengetahuan dialektika, kemudian dia menindas atau mengelabui si murid itu kan. Nah, itu adalah sebuah ideologi penindasan kata Paulo Freire. Maka untuk pendidikan sejatinya adalah bagaimana dia membebaskan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dari alam yang pembodohan menuju menuju alam yang lebih cerdas begitu kan. Nah, rupa-rupanya itu juga yang akan menjadi cikal bakal dari kebijakan Indonesia sekarang ini gitu loh. Dia menekankan tentang karakter gitu. Rupa-rupanya juga menganut sistem itu gitu. Kan kalau Nadiem itu kan dia sekolahnya di barat gitu. Kalau Menteri Pendidikan itu. Dia mengapa pakai kurikulum merdeka,
karena dia ingin membebaskan siswa-siswa itu. Oh, jadi filosofinya begitu. Berarti Ya, membebaskan dari, berarti sebelumnya itu dijajah gitu. iya, karena dijajah kan karena bahwa sekolah itu hanya 3 hari penentuannya gitu. Dulu karena kita memakai ujian nasional gitu. Tetapi ada paradoksnya juga ketika tidak ada ujian nasional, maka siswa sekarang menjadi lebih malas gitu. Tetapi karena dianggap bahwa pendidikan itu harus merdeka, merdeka itu harus belajar itu harus merdeka. Nah, tetapi tempat paradoksnya itu adalah ketika menganggap bahwa belajar itu harus merdeka, tetapi ketika merdeka belajar maka dia pakai kurikulum. Masih ada ikatan kurikulum di dalamnya. Itu kan nggak nonsen. Nah, Jadi kalau nah, merdeka menurut Nadim itu, tidak ada sinyalnya, tidak ada suara. Kalau merdeka terus menurut Nadim itu bukan bebas tapi mandiri, bukan bukan liberal tapi freedom, bukan eh, kebebasan tapi kemandirian, gitu. Berdaulat lah, gitu. Jadi seperti ya tetap ya masih direkat oleh kurikulum gitu kan. Jadi ya ada batasan-batasannya ada begitu kan. pagar-pagarnya ya. Nah, sehingga ada 3 hal, ada fakta, masalah, dan solusi. Kita berbicara fakta. Lebih ke Faktanya kiri di lah sini. Om Gauta. Ada Faktanya hubungan di, saja. oh ini kan lebih luas kita mau bahas. Iya iya ya betul betul. Kita tidak terjebak pada hal-hal yang normatif lah di dalam pendidikan. Padahal pendidikan itu secara luas harus kita luangkan. Nah, faktanya kurikulum Merdeka sekarang sudah diterapkan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian masalahnya, tidak semua sekolah bisa terjemahkan itu kurikulum Merdeka. Banyak guru-guru sekarang yang belum mengerti apa itu tentang filosofi dari Merdeka Belajar. Dia masih terjebak pada hal-hal administratif yang mengakibatkan lambatnya sistem pendidikan itu kita lambatnya kemajuan sistem pendidikan kita hari ini. Nah, solusinya adalah bagaimana kita rumuskan kebijakan kembali, apalagi ini sudah menjelang pilpres dan sebagainya. Nah, ada calon Berarti bongkar ulang ini solusinya kurikulum merdeka. haruslah kita bongkar ulang. Harus guru-guru kalau sudah matang ya kita beri regulasi bahwa guru-guru di pedesaan itu yang kita haruskan kerjakan dahulu di pedesaan. Karena banyak guru-guru yang di pedesaan ini tidak dapat linknya, tidak dapat tidak dapat aksesnya untuk fasilitasi tentang sosialisasi tentang kurikulum merdeka itu. Nah, lebih banyak guru-guru yang ada di kota. Padahal dia mau samaratakan pendidikan di Indonesia. Karena lambatnya akses itu, maka otomatis tidak bisa diterjemahkan di sekolah-sekolah yang berada di luar kota. Akibatnya banyak anak murid kita kemudian lemah karena diberi kebebasan, tetapi kebebasan itu juga diberi tekanan oleh gurunya karena masih ada kurikulum dan sebagainya. Artinya ambigu ini pendidikan di desa ini. Ambigu ya. Misalnya ada contoh bahwa ulangan hari ini kita menggunakan HP di sekolah swasta maupun sekolah negeri sekarang kita. Nah, menggunakan HP itu karena di desa ini tidak akses fasilitasnya masih kurang, bahwa HP itu bisa dia membuka Google untuk menemukan jawabannya. Karena aplikasinya misalnya tersanang dari tidak bisa sekolah yang tidak bisa memberi aplikasi secara mahal yang punya secret tinggi begitu. Ya, terpaksa dia ingin menggunakan HP karena ingin mengikuti tren kurikulum merdeka itu. Karena harus dipaksa oleh kurikulum merdeka. Tetapi dia menggunakan HP, tetapi dia bisa mengakses Google, bisa mencari jawaban di situ. Lalu apa gunanya? Kemudian menggunakan HP saat belajar, lalu digunakan salah sasaran. Ada yang banyak main game, salah gunakan ulang dan sebagainya itu di sekolah. Dan sekolah juga tidak bisa bertanggung jawab atas itu. Nah, itu hal-hal yang kelumit permasalahan daripada pendidikan hari ini gitu. Nah, secara lebih luasnya berarti harus dibongkar kurikulumnya ini, dibongkar ulang. bukan
Berarti lebih diperbaiki lagi apa Harus hal-hal yang kurang. diperbaiki. Berarti kurikulum harus berubah dong, tetap berubah berarti ya. Nah, karena juga tadi sudah disinggung banyaknya pergantian kurikulum dan sebagainya, karena akibat dari pergantian kebijakan, pergantian presiden dan sebagainya itu, nah itu juga yang membuat sekelumit guru-guru, karena ada apa penelitiannya itu, guru dibandingkan pekerjaan yang lain itu tingkat stresnya itu lebih tinggi guru. Ya, tingkat stres guru itu sangat tinggi deh. Termasuk Ustaz Jo Karena ini, karena Ustaz Jo guru itu. karena dia selain daripada mendidik, dia juga mentransferkan ilmu pengetahuan. Dia juga mengurusi hal-hal administratif seperti apa namanya SK dan sebagainya itu. Belum ngurus susu anak gitu. Ya, padahal guru itu sekarang tidak dijamin apa namanya kesejahteraannya oleh negara gitu. Iya, iya, Ada iya. guru anak-anak karena tidak mau dididik, jadi permasalahan, jadi ruang-ruang hal seperti itulah yang bikin sekelumit pendidikan kita itu belum maju itu Pak Guru. Oh, berarti Karena rumit hal-hal menurut Ustaz Jo ya. ya, Pendidikan kita hal-hal hal-hal teknis seperti itulah yang kemudian harus dicari solusi dan akar permasalahannya supaya pendidikan di Indonesia itu maju gitu loh. Karena saya yakin pada suatu saat nanti ada permasalahan di seluruh dunia hanya bisa diselesaikan oleh bangsa Indonesia melalui pendidikan. Begitu. Itu baik, dari saya baik, Pak Guru. baik, baik, Terima luar kasih. biasa. Oh, Tapi luar biasa. Kalau kita bawa Luar biasa. luar biasa. Ustaz Jo, kalau kita bawa eh, filosofi Paulo Freire itu, dia kan dari Brasil, Bapak pendidikan Brasil. Dia itu ideologinya itu cenderung ke kita, kurikulum Merdeka itu punya filosofi sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi itu kurikulum Merdeka. Artinya dulu guru itu feodal terhadap anak, artinya sering menindas anak, sering apa. Jadi kita tuntun siswa itu sesuai dengan kodratnya. Yang SD masih ada dunia bermain, jadi biarkan mereka bermain persentase di setiap pembelajaran, misalnya SMP pendidikan karakter. Jadi seperti itu kalau apa sesuai dengan kodrat anak. Kalau itu ke dalam, karena kita kan tadi ya, itu kan ya buat itu kalau itu Ferry, bukan hanya kertas kosong yang diisi. ya Dia bukan itu apa, ya itu manusia, ya jadi harus bicara kodrat kemanusiaan. Jadi iya, memang filosofinya itu filosofi Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Itu ada tokoh pahlawan kita, Bapak pendidikan kita, ya, itu aset kita, itu Ki Hajar Dewantara. Kalau Paulo Freire ya seperti itulah, tokoh dunia juga bicara tentang ya kecerdasan. kita kan terjebak bahwa pendidikan itu harus berorientasi dengan ilmu pengetahuan. Karena siapa yang pintar itu itulah yang orang berpendidikan, yang tinggi pangkat gelarnya itu adalah orang berpendidikan. Padahal belum tentu menjamin pendidikan orang yang berpendidikan itu, orang yang tinggi anunya ilmunya. Iya, belum Nah, tentu kan, karena orang yang berpendidikan itulah biasanya ada orang yang apa? Orang yang tidak berilmu itulah pendidikannya sangat tinggi begitu loh. ya itulah permasalahan kita, menganggap bahwa orang yang, bahkan orang yang punya ijazah itu dianggap berilmu sekali. Bahkan bukan seperti itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang bisa memanusiakan manusia. Nah, Orang yang, dan fungsi lembaga pendidikan itu adalah memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada siswa. Kalau belajar masih, kalau anak belajar dalam keadaan lapar, anak dalam belajar dalam ketekanan, kita tidak, berarti kita tidak apa menerapkan kebijakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berorientasi kepada anak atau berpusat kepada anak, bahkan atau kalau kita bahasa keras, bahasa sekarang, berpihak kepada anak. Jadi semua kebijakan, aturan uang yang 50%, yang 20% itu uang APBN itu harus berpusat kepada anak sebenarnya. Jadi jangan perdagangan itu. Nah, saya mau dengar pendapat dari Jelita ini, Jelita Febriani. Tadi menarik, tadi kita bahas dari Ustadz Ju itu sangat sangat luar biasa, apa Suara saya pemaparannya sudah itu terdengar sangat jelas, Bung. keras. Ya, jadi kita minta pendapat dari Jelita ini, gimana ini Bung Jelita tentang situasi pendidikan kita hari ini. Apakah ada catatan-catatan buruk dari Bung Jelita seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jo? Terus apakah ada eh,
yang kurang tentu diperbaiki, atau ada yang baik dilanjutkan, atau ada yang baik kita lanjutkan, yang kurang diperbaiki. Silakan Ustadz Bung Jelita untuk memberikan sedikit argumennya terkait tentang isu pendidikan kita saat ini. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan sebelumnya kepada guru-guru saya semuanya di sini. Masya Allah, terkait dengan apa yang telah disampaikan sangat luar biasa sekali. Membuka dan bagaimana cara saya lebih mengkritik terkait dengan isu-isu pendidikan yang ada. Nah, berbicara tentang pendidikan di Indonesia, alhamdulillah saya sering mengkaji sama teman-teman. Kebetulan kita di bidang pergerakan, bagaimana kita meriset isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Terkait akan hal itu, Bung, banyak sekali sebenarnya problematika pendidikan yang ada di Indonesia ini sendiri. Ada beberapa hal ataupun poin yang akan saya sampaikan terkait akan hal itu. Yang pertama, kalau kita menelisik, itu kan merupakan investasi terbesar buat negara. Yang dimana negara ini perlunya bagaimana anak-anak bangsa menjadi sesuatu hal yang bernilai, artinya memiliki value tersendiri. Karena kalau kita melihat negara-negara maju itu dilihat dari bagaimana pendidikan yang ada gitu. Kalau kita melihat masalah pendidikan di Indonesia itu sangat intensif sekali, banyak sekali permasalahannya, hal yang harus dibenahi itu memang harus banyak dan mungkin menjadi PR besar tersendiri buat pemerintah. Yang pertama yang saya perlu koreksi ataupun saya kritisi, keterbatasan anggaran. Nah, ini menjadi salah satu hal yang intensif ya, yang memang perlu kita batasi sebenarnya, meskipun penting alokasi pendanaannya atau anggaran itu, pendidikan seringkali terbatas ya. Pemimpin pendatang perlu mengatasi tantangan ini sebenarnya, karena seperti apa yang menjadi tema kita, bagaimana kita menelisik pendidikan kita untuk para pemimpin yang akan datang kan, seperti itu. Nah, kebanyakan kita itu merancang kebijakan yang tidak terlalu efisien. Artinya banyak program-program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan sebagainya itu ya, saya rasa kita harus evaluasi terlebih dahulu apakah program ini benar-benar teralur ataupun sejalan dan memiliki efek dan memiliki urgensi itu, atau hal yang sangat penting untuk kedepannya seperti apa. Banyak sekali program yang dikeluarkan seperti program kampus mengajar, ada program kewirausahaan, ada program independen, dan banyak sekali program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Namun kita pertanyakan, dari keterbatasan anggaran yang dikeluarkan ini apakah selaras dengan program yang sudah dijalankan? Karena banyak sekali saya rasa permasalahan yang ada, terutama saya juga mengikuti salah satu program kampus mengajar kemarin. Ya, menurut saya ini kan memang tujuannya itu menciptakan pengalaman buat mahasiswa. Ya, bisa dikatakan bagaimana kita mencoba hal-hal yang baru, yang namanya dari kurikulum merdeka yang seperti dikatakan oleh Bung Jo tadi, bahwa kurikulum merdeka itu mindsetnya atau pola pikirnya bagaimana kita itu bebas, merdeka akan hal-hal yang sudah dibelenggu oleh sistem pendidikan itu sendiri. Dan namun hal ini saya rasa bukan salah satu program yang begitu urgent, saya rasa. Karena apa? Karena tidak selaras dengan apa yang kita laksanakan, terutama dengan pengkonversian nilai-nilai SKS dan sebagainya dari setiap mata kuliah yang kita coba bina atau kita coba tempuh. Tidak sama sekali kita merasakan manfaat dari program ini. Ini merupakan anggaran yang saya rasa buang-buang uang saja. Kalau dari saya, menurut saya pribadi, karena saya jujur tidak merasakan dampak dari program yang saya ikuti. Selanjutnya, kesenjangan kualitas antar wilayah. Nah, kalau kita melihat ini, wah, ini sudah sangat dikatakan sudah diskriminasi sekali ya. Bagaimana pendidikan di desa dan kota itu sudah jauh berbeda sekali terkait dengan sarana dan prasarana yang dikeluarkan, terkait dengan bagaimana fasilitas yang disediakan. Nah, itu menjadi hal yang saya rasa problem dari pendidikan kita, terutama terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia. Nah, pemimpin juga harus memastikan ini, bahwa perbaikan tidak hanya mencakup daerah pedesaan saja, pedesaan yang memungkinkan menghadapi tantangan
terkait dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang perlu disediakan sebenarnya. Karena kalau kita lihat secara realita bagaimana pendidikan, karena saya jujur tidak saya mengajarkan pengalaman yang pertama di SMA Sekolah Barat, tempat saya mengajar selama lebih dari 8 bulan. Saya juga mengajar di SMA 3 Mataram kemarin selama hampir 3 bulan. Nah, saya benar-benar merasakan nih terkait dengan penyediaan sarana, fasilitas dan prasarana yang ada itu sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan kita belum merata. Itu yang perlu kita kritisi sebenarnya. Yang kedua, yang selanjutnya kualitas guru dan keterlibatan orang tua. Ini menjadi salah satu hal yang dasar, banyak sekali problematika terkait akan hal ini. Yang bagaimana seharusnya orang tua sebenarnya kalau sudah menitipkan anak ke sekolah, itu sudah sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Mau diapain, mau dibagaimanapun si siswa ini, ya itu sudah menjadi konsekuensinya. Karena saya yakin guru itu mendidik dengan benar, guru itu mendidik karakternya siswa. Makanya kemarin juga ada kasus di salah satu di wilayah kita di KSB kalau tidak salah, yang bagaimana si siswa ini dididik untuk disuruh sholat. Nah, namun si orang tua ini nggak terima dengan didikan seperti itu. Artinya mindset orang tua kita terbelenggu. Hukum juga kita dibelenggu, guru juga dibelenggu oleh hukum-hukum yang memang tidak memihak kepada kita. Ini menjadi hal yang seharusnya kita telisik lagi, terutama buat para pemimpin harus penegakan hukum. Seharusnya bisa menciptakan keadilan yang benar-benar adil, seperti itu. Karena mendidik itu bukan satu tugas hal yang mudah. Benar kata apa Pak dosen tadi, mending kita didik, enak kita didik hewan dan sebagainya. Tidak terlibat ini kita didik benar. Hal yang seperti itu yang perlu kesejahteraan itu sangat rendah sekali. Saking menggelegar suaranya jelita gangguan sinyal. Mohon maaf. Ya. Ganti dorong jangan ganti. Ya, jelita gangguan mungkin Bisa sinyal di situ. dilanjutkan? Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan ya pendapat saya. Ya, Terus ya. terkait dengan bagaimana kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat ya Bung, kesejahteraan guru di Indonesia dan di luar negeri jauh berbeda sekali ketimpangannya ya Bung ya. Yang dimana guru kita ya, besok kita sudah memikirkan mulai dari sekarang. Besok itu kita buat makan, kita harus makan apa? Kalau dari kita, belum kita mikirin anak kita, belum kita memikirin bagaimana untuk kehidupan kita selanjutnya. Namun kalau guru di Jepang, mereka itu fokus sama bagaimana meningkatkan meningkatkan elektabilitas dunia pendidikannya. Nah, itu yang membedakan kita. Kita harus mengisi kekosongan perut. Kita harus memikirkan mengisi kekosongan perut. Beda dengan guru yang ada di luar negeri. Mereka tuh bebas sudah, tidak terlalu memikirkan kesejahteraan karena memang sudah terjamin kesejahteraannya. Nah, di sini jauh berbeda sekali ya dengan kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Karena yang saya tahu menjadi guru itu bukan hanya sekedar kita menjalani itu memandat jasa sebagai seorang pahlawan. Tentunya kita juga realistis memerlukan yang namanya kesejahteraan. Itu yang kita kritisi. Terus yang selanjutnya adalah relevansi kurikulum. Nah, ini salah satu problematika. Dari tahun 1949 sampai 2022 kemarin, kita sudah beberapa kali menggantikan kurikulum. Artinya sudah lebih dari 10 kali kita menggantikan kurikulum. Nah, ini bentuk ketidakkonsistenan kita terhadap dunia pendidikan, terhadap sistem pendidikan kita. Ya, harusnya seperti ini, Bung. Kalau saya rasa, ketika saya tahu setiap zaman itu berubah, namun sistem pendidikan kita itu tetap kita pertahankan, Bung. Apa yang harus diganti? Ya, bukanlah mengganti kurikulumnya, tapi mencoba mengevaluasi apa yang seharusnya kita perbaiki dan benahi. Itu seharusnya. Namun,
kita tidak konsisten akan hal itu. Kita terlalu mementingkan dan memikirkan bagaimana kegiatan administrasi yang ada di sekolah. Makanya saya bilang ada sebuah riset bahwa pendidikan kita itu tertinggal 200 tahun katanya. Wah, memang luar biasa sekali. Kalau pendidikan dari luar itu mindsetnya luar biasa sekali. Pendidikan karakter dan sebagainya. Sedangkan kita sibuk bagaimana kita membuat RPP, bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran, bagaimana kita uh, mementingkan administrasi kegiatan pendidikan. Berlembar-lembar rem kertas kita gunakan hanya untuk RPP, namun implementasi realita itu tidak sejalan, tidak sebanding. Buat apa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Apa gunanya RPP ini? Memang tidak sejalan dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Kenapa? Karena saya tahu karakter siswa itu berbeda-beda. Artinya kita perlu bagaimana membentuk karakter itu sesuai dengan atensi waktu. Bukan menyelaraskan dengan RPP yang kita buat. Ini tidak ada gunanya. Robek saja RPP itu. Tidak ada gunanya kalau menurut saya. Kan tidak sejalan. Selanjutnya, inklusif dan aksesibilitas. Kita berbicara, meskipun ada upaya pendidikan yang inklusif, masih ada tantangan terkait aksesibilitas. Nah, terus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, wah, ini sudah menjadi pembeda sekali ya, ada SLB dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sudah mendiskriminasi. Nah, terus apa yang dikatakan Bang Mas Wahyu juga, bagaimana pendidikan di Jawa yang membedakan kelas reguler, kelas internasional sebagainya. Ini sudah ada diskriminasi di dunia pendidikan. Seharusnya tidak seperti itu. Kita selaraskan saja. Jangan membedakan orang pintar, orang bodoh sebagainya. Itu tidak seperti itu pendidikan. Pendidikan itu bagaimana kita membuat keadilan. Keadilan pendidikan itu seperti apa yang kita buat. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena tidak ada yang namanya manusia bodoh. Cuma kita aja yang kurang mendidik dengan benar. Seperti itu kalau menurut saya. Selanjutnya, pengukuran kinerja dan akuntabelitas. Kalau kita melihat sistem evaluasi kinerja guru dan sekolah itu perlu diperkuat lagi kalau saya rasa untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, pemimpin harus memastikan bagaimana penilaian tidak hanya berfokus pada ujian standar, tetapi juga ada pengembangan keterampilan holistik siswa. Nah, kalau kita melihat ya Bung, kalau saya rasa terkait dengan kinerja guru dan sebagainya itu memang perlu diperhatikan. Jujur, kebanyakan ya guru-guru yang saya tidak menyebut menyinggung siapapun, tapi ini realitanya terjadi seperti ini. Bagaimana alumni yang sudah menjadi PNS itu ya semena-mena tidak benar-benar memiliki tanggung jawab yang besar sebenarnya. Kalau saya lihat dari realitanya terjadi, ya semena-mena kapan ada jamnya, ya biarkan aja seperti itu. Artinya tanggung jawab ketika dia sudah jadi PNS itu di mana? Itu yang perlu kita pertanyakan. Jangan seenak-enaknya saja. Dia itu sudah dipercaya oleh negara buat mendidik kita, namun kenyataan yang terjadi itu berbanding terbalik dengan apa yang menjadi mandat dan tugasnya. Bisa dikatakan kebanyakan guru itu memakai gaji buta. Itu kritisi dari saya. Karena realitanya seperti itu. Kita tidak boleh bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Karena memang kebanyakan seperti itu. Itu perlunya evaluasi dan kinerja kalau dari saya. Menurut saya seperti itu. Karena kasihan loh, kebanyakan guru honorer yang memiliki bisa dikatakan pas kerja keras dalam mendidik. Namun apa yang dia dapat, kesejahteraan yang dia dapat itu berbanding terbalik dengan kebanyakan guru PNS ataupun ASN yang notabene sudah dipercaya oleh negara, namun kinerjanya tidak sebanding dengan realita yang terjadi. Nah, itu menjadi akar muasal bagaimana problem pendidikan yang ada di Indonesia. Ini sudah terus terjadi tiap tahunnya. Ya, beberapa dekade, bisa dikatakan beberapa dekade ini lumbung permasalahan terbesar kita, Bung. Bagaimana pendidikan ini memang harus diperhatikan. Karena bukan hanya itu. Kalau ini saya kritik dari kinerja sistem pendidikannya dan guru-guru dan sebagainya. Nah, sekarang ke siswanya. Yang dimana siswa kita juga mindsetnya harus perlu diubah, harus perlu kita perhatikan juga. Kebanyakan kita sudah adanya indikasi ataupun intervensi dari luar. Ya, salah satunya teknologi seperti apa yang dikatakan Bung tadi. Ini sudah menjadi hal yang intens dan menimbulkan banyak permasalahan. Kita difasilitasi teknologi, namun kita tidak mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini dengan semestinya. Nah, itu yang menjadi lumbung permasalahannya. Karena apa? Ada yang namanya kalau dalam sosiologi itu
neokolonialisme. Artinya ada penjajahan dari luar. Kita memang tidak dijajah secara fisik, Bung. Namun kita dijajah secara pikiran. Kita dijajah secara pikiran. Itu yang terjadi saat ini. Karena apa? Pernah saya dengar bahwa jika kamu ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah karakter anak bangsanya. Nah, ketika karakter anak bangsa kita sudah dijajah seperti itu, ya bagaimana kita mau maju, Bung? Sedangkan investasi dari negara kita adalah anak bangsanya. Kalau anak bangsanya sudah rusak, bagaimana negara kita ini mau maju? Seperti itu. Ini realita yang terjadi saat ini tuh luar biasa sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Karakter pendidikan di kita itu sudah sangat menyongsong sekali. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menciptakan karakter yang memang seharusnya bisa membuat mentalistik siswa peserta didik itu lebih kuat. Jangan dimanjakan. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin itu sih dari Baik, saya, Bung. baik. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Bung Jalita. Sangat Pak Guru, bersemangat sekali. Pak Guru Ya, nanti kalau Mas Bung Jelita ini nyalek jadi dewan, saya akan pilih karena beliau memperjuangkan apa kesejahteraan guru tadi. oh ya, Waduh, memperjuangkan memang kesejahteraan. harus disejahterakan itu, Bung. Karena kita juga calon guru, insya Allah. Luar biasa. Ya, apa? eh, Kalau saya sedikit ya menyimpulkan sedikit pembahasan ini, ada tiga besar sebenarnya. Tadi Pak Wahyu, Pak Opi, Pak Jelita sama Ustadz Jo, ada tiga besar permasalahan di sistem pendidikan. Saya menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan, walaupun dengan bahasa-bahasa yang agak sedikit ekstrim, sedikit apa, tapi saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri. Yang pertama adalah persamaan hak atau persamaan kesempatan untuk bersekolah. Kita tidak boleh berbicara tentang pintar dan bodohnya dulu, bagaimana cara ngajarnya guru pada anak. Kita berbicara berikan hak kepada siswa dulu untuk bisa bersekolah. Hak itu adalah hak gratis. Daerah terpencil, desa terpencil, kota, apa semua, berikan mereka hak yang sama untuk sekolah. Nah, karena ini ada ketimpangan untuk sekolah ini yang susah ini. Bayangkan kalau siswa itu yang paling cepat dia belajar itu secara otodidak, dia belajar sama teman sebayanya. Kita berikan hak kepada desa terpencil untuk sekolah di kota untuk gratis. Kita kasih apa sejenisnya dan itu ini tugas pemerintah sebenarnya ini apa eh, saran saya untuk pemerintah. Nah, kasih kartu kepada anak desa terpencil, kasih kartu untuk gratis sekolah di kota, maka anak desa itulah yang mengajarkan karakter kepada anak-anak kota. Karena anak desa itu masih ada sifat budaya-budaya sopan santun, tata krama, ramah dan lain sebagainya, maka di situ akan terjadi secara alamiah dengan sendirinya kalau kebijakan persamaan hak itu terjadi anak desa terpencil, daerah tertinggal dan lain sebagainya berikan mereka kesempatan yang sama untuk sekolah di tempat-tempat yang mereka dia pilih itu baru merdeka belajar. Kalau dia dikurung di pagar sibuk menanam, sibuk apa, tidak bisa sekolah, membantu orang tua, dia just tentu memikirkan orang tuanya untuk mencari sesuap nasi. Bahkan dia akan berusaha untuk mencari sesuap emas malahan untuk memikirkan ekonomi keluarganya. Tidak fokus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah pelayanan sekolah. Pelayanan sekolah, bukan pelayanan sekolah, pelayanan pendidikan. Di dalam pelayanan pendidikan ada guru, ada tenaga pendidik, ada kepala sekolah, ada tokoh masyarakat, ada. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Nah, ketika sudah dikasih hak, maka mereka masuk ke sekolah, kita jamin dia untuk belajar dengan nyaman, kita jamin dia untuk belajar dengan bahagia. Maka bakat dan minat potensi anak itu akan keluar dengan sendirinya kalau dia belajar dengan bahagia dan nyaman. Artinya bahagia itu bukan hanya biologis dari luar tapi dari dalam juga. Artinya jiwa dan raganya itu bahagia. Karena kalau kita waktu SD dulu Pak dosen saya dengar bahwa anak itu adalah kertas kosong gitu. Saya tidak setuju teori itu. Anak itu adalah kertas yang sudah berisi yang diberikan kompetensinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas guru, tugas negara, tugas kepala sekolah, tugas ekosistem pemerintah menemukan potensi itu.
kadang kita melihat siswa yang coret-coret tembok itu, mungkin potensinya itu melukis. Kadang kita melihat siswa yang tidak berhenti-berhenti ngomong, mungkin potensinya menjadi pengacara untuk membawa keadilan kebenaran. Ada Iya. potensi yang kita lihat di situ anak-anak itu. Nah, itu adalah mindset seorang pendidik sebenarnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi cocok wah, apa kata Jelita, tidak ada eh, anak yang bodoh, tidak ada. Mereka harus ditempatkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Itu yang kedua, pelayanan. Terus yang ketiga adalah eh, lulusan kerjanya. Nah, itu yang masalah. Kadang pendidikan tidak sinkron dengan seperti apa yang disampaikan. Kadang 80% itu lulusan kerja itu tidak sesuai dengan Ya. disiplin ilmunya. Jadi itu apa kalau kita lari ke agama, kalau kita berikan sesuatu yang bukan ahlinya maka bahaya. Saya teringat ini ada buku di sini tentang kejayaan. Ini filsafat Barat, ini buku filsafat Barat. Di sini menjelaskan tentang kejayaan Bani Abbasiyah. Ini menjelaskan orang Barat mengakui bahwa Bani Abbasiyah itu mempunyai kejayaan masa keemasan. Kita ketahui ada masa Nabi dulu, terus Surah Presiden, Bani Umayyah, terus Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam. Ini terkenal di sini pengetahuan maju. Apa faktornya? Ternyata di situ mereka berpikir terbuka, belajar terbuka. Mereka bisa belajar sama orang Yahudi, bisa belajar sama orang Nasrani. Tapi secara konteks ilmu, jangan belajar cara sembahyang kan tidak nyambung. Tapi kalau secara ilmu, secara ilmu pengetahuan, dia bebas belajar kemana-mana, belajar ke Prinsip. barat. Ya, itu rahasianya. Ya, ternyata dapat saya simpulkan bahwa ada apa untuk apa eh, mengawasi kebijakan pendidikan ini agar tercapai itu harus memiliki ketekunan dan kedua memiliki keberanian. Seperti itu di dalam buku ini. Jadi ilmuwan ini dijelaskan semua ini ada tokoh-tokoh Aristoteles semua sampai dengan tokoh-tokoh Islam itu yang pernah berjaya. Ternyata rahasianya seperti itu. Jadi anak tidak ada yang bodoh, anak tidak ada yang mereka sama, kita perlakukan sama, kita tuntun dia sesuai dengan kodratnya yang apa eh, penghakiman itu mungkin tidak ada di kurikulum mereka. Kita belajar eh, pada zaman masa-masa feodalisme bahwa kita sering menghakimi anak. Jadi mungkin itu persoalannya. Kalau persoalan pelayanan itu berpengaruh kepada mungkin kesejahteraan guru, mungkin pada fasilitas, itu jadi pelayanan siswa. Kita mengajar anak itu nggak konsen. Kenapa tidak ada fasilitas? Di RTP pakai LCD, tapi prakteknya sekolah tidak menyiapkan LCD. Kan seperti itu enggak. Jadi kita diajarkan untuk menjadi orang yang bohong secara tekstual. Di, di, di RTP kita pakai LCD, metode pelajaran pakai LCD dan lain sebagainya. Ya, coba lihat RTP itu. Semua RTP seperti itu. Tapi ketika actionnya tidak ada LCD, maka metode ceramah yang dijelaskan digunakan 100% full. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang mungkin Bapak apa yang Pak dosen sampaikan tadi, Ustadz Jo, Ustadz Wahyu, apa Bung Jelita, saya simpulkan mungkin seperti itu ya, karena sangat kompleks di Indonesia ini tidak bisa dibandingkan dengan Singapura, Brunei dan sebagainya. Mereka punya kultur sendiri. Orang tuanya sibuk kodak pancar, orang tuanya sibuk bersunat. Kita punya beragam-beragam budaya sehingga anaknya itu lupakan. Jadi itu yang harus kita sisi kultur harus yang kita apa sehingga yang untuk menghasilkan kebijakan itu harus ada eh, apa melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, budaya, agama, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya lihat di sekarang pendidikan kita sekarang itu pemerintah Oke. awam terhadap pemerintah awam terhadap pendidikan. Saya lihat sekarang pemerintah awam terhadap kalau pemerintah awam terhadap pendidikan jangan harap pendidikan itu akan maju. Mungkin seperti itu. Apa eh, kritik-kritik dari Ustadz Ju, Jairani, Ustadz Wahyu dan lain sebagainya. Karena ini waktu sudah ini Pak Yopi, gimana Pak Yopi? Ada dong, Pak Yopi? Nggak ada. Cukup. Saya rasa itu juga harus perlu adanya
ketika teman-teman nanti di tingkat mahasiswa pun Mm-mm. adab dan toleransi itu juga penting sih kalau menurut saya juga, Ya, karena betul. agar tidak terjadi shock culture, misalnya kayak orang-orang lain melihat gayanya orang Jakarta tapi kayak orang-orang eh selengean atau apa, dan itu memang gaya bicaranya, nadanya orang Ya, Jakarta seperti itu gitu, iya tapi bukan betul. mina-mina gitu, tapi Iya, bukan makanya fenomena. kadang-kadang begitu juga hal yang lain. Dan juga melihat teman-teman dari mahasiswa atau siswa dari lain, mereka punya berbeda karakter, memang itu shock culture tuh nggak bisa Iya, dipungkiri gitu, sehingga betul. ini akan terjadi tidak saling menghargai, saling toleransi ya. Itu harus dijunjung tinggi Betul, juga nanti betul, betul. ketika teman-teman berdiskusi maupun teman-teman berinteraksi dengan beberapa siswa pemahasiswa lainnya gitu. Mungkin itu Betul, betul, luar betul. Luar biasa biasa ya. Pak dosen. Jadi terima kasih Saya atas kehadirannya Pak dosen. Ya, ya Ustaz Jo, silakan Ustaz Jo. ya, jadi saya jadi teringat ketika Kepala Dinas Pendidikan Sumbawa itu Bang Dr. Iksan itu Ya, waktu gimana Pak dosen? apa namanya mengisi acara di SMP 1 kemarin. Hmm. Beliau mengatakan bahwa persis yang dikatakan sama Pak Guru, bahwa yang paling penting dari sistem pendidikan adalah ekosistemnya. Bagaimana kemudian kita membangun ekosistem, bagaimana kita mengajar orang yang kemudian dia sedang broken home, bagaimana kita mau mengajar orang ketika dia lapar, bagaimana kita mau mengajari orang ketika dia punya masalah lain di luar dirinya yang tidak bisa diselesaikan di sekolah. Maka penting dari ekosistemnya tadi, mulai dari lingkungannya, mulai dari apa namanya. Nah, dan yang paling menjamin itu bukan hanya sebatas orang tua, bukan sebatas guru, tetapi yang paling vital adalah bagaimana peran negara di situ. Karena negara sudah diundang-undangkan bahwa dia mencerdaskan kehidupan bangsa lewat undang-undang. Dan Betul. pasal undang-undang itu anak terlantar dan orang miskin dipelihara oleh negara dan dibiayai pendidikannya. Wih, luar Nah, biasa. Ya, 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 ya. peran paling vital bukan hanya kita diberikan oleh orang tua, tapi bagaimana yang orang-orang yang kita bayar melalui pajak kita itu dia bisa merumuskan suatu kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada dunia pendidikan kita hari ini gitu. Baik, Karena baik. ada banyak yang tidak yang kadang-kadang abstrak, yang absurd, yang tidak bisa kita selesaikan. Makanya harus peran yang paling vital adalah peran pemerintah. Baik, baik. Luar Makanya biasa. langsung saja Ya, ya, apa siap. yang capresnya itu. Ya, Biar ya, apa ngopi? ya, ya. Luar biasa, Ustaz. Makasih Pak dosen, makasih Ustaz, makasih Bung Jelita atas kesempatan waktunya. Ya, Mungkin saya tutup rekamannya ini ya. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas ilmunya yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh.